Oke. Eh, ini teman-teman, artikel tentang perbedaan concrete nouns dan abstract nouns ya. Walaupun tadi sudah saya jelaskan, ini merupakan artikelnya. Saya ingin kalian menerjemahkan. Saya mute ya. Saya akan baca dan terjemahkan nanti giliran kalian habis ini. Concrete nouns versus abstract nouns. Ya, concrete noun melawan abstract noun. Menang siapa nanti ya? Berantem ini. Rebutan cewek. What is a concrete noun? Apakah yang dimaksud dengan concrete noun? Ya, a concrete noun. Jadi nanti kalian kalau menerjemahkan juga concrete noun ini tidak perlu diterjemahkan ya. Jadi concrete noun adalah gitu ya. Jadi kata konkretnya tidak perlu kalian terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Concrete noun is a noun that can identified through one of the five senses. Ya. Taste, touch, sight, hearing, or smell. Jadi a concrete noun adalah sebuah kata benda yang bisa diidentifikasi melalui salah satu dari 5 panca indera, ya 5 indera. Ya, five senses itu panca indera, yaitu taste itu lidah, touch itu sentuhan, sight itu penglihatan, hearing itu pendengaran, dan smell itu penciuman. Ya. Consider the examples below. Ya. Perhatikan contoh di bawah ini. Ya. Would someone please answer the phone? Ya. Adakah seseorang yang bisa menjawab teleponnya? Ya, mungkin lagi pada sibuk ya, lagi pada ngobrol, terus ada telepon berdering. Nah, terus mungkin salah satu bilang, would someone please answer the phone? Tolong salah satu bisa angkat teleponnya gitu ya. Itu artinya seperti itu. Nah, in the sentence above, the noun phone is a concrete noun. Ya. Di kalimat di atas, noun phone, kata benda phone. Nah, nanti phone ini juga jangan diterjemahkan ya. Kata benda phone adalah merupakan concrete noun. Ya. You can touch it. Kamu bisa menyentuhnya, see it, melihatnya, hear it, mendengarnya, and maybe even smell or taste it. Ya. Dan bahkan mungkin bisa mencium dan merasakannya. Kan kalau menciumnya kan begini ya, bisa dicium ya, atau bisa juga dijilat, ya. Jadi itu merupakan concrete noun karena panca indera kita bisa salah satunya bahkan lebih dari satu dari panca indera bisa mengidentifikasi kata benda ini ya, yaitu phone. Ya, oke. Jadi kata phone adalah concrete noun ya. Terus contoh berikutnya. What is that noise? Ini berisik-berisik apa sih? Ya, keberisikan apa sih? Nah, penjelasannya. Jadi misalnya ada suara berisik ya, terus ada yang bertanya, what is that noise? Nah, noise ini masuk kategori mana? Apakah masuk kategori concrete noun atau abstract noun ya? Abstract noun. Penjelasannya, even though noise can be touched, ya, walaupun noise itu tidak bisa disentuh, noise atau keributan itu tidak bisa disentuh, and the noise may even be coming from several places, ya, dan keributan atau suara berisik itu mungkin bisa datang dari beberapa tempat. You can hear the noise. Ya. Kamu bisa mendengarkan noise itu, keributan itu. So it's a concrete noun. Jadi noise itu merupakan concrete noun ya, kata benda concrete. Karena bisa didengar ya, bisa didengar. Contoh berikutnya. After his retirement, Mr. Bond pursued his dream of photographing rainbows. Ya. Setelah pensiun, Pak Bond mengejar mimpinya untuk memfoto pelangi. Jadi mimpinya Bond itu untuk bisa mengambil gambar pelangi ya. Jadi kalau ada pelangi dia foto gitu ya. Jadi setelah pensiun Pak Bond mengejar mimpinya yaitu menjadi fotografer pelangi. Jadi memfoto khusus pelangi ya. Oke. Kita lihat penjelasannya. Rainbow is a concrete noun. Ya. Jadi rainbow adalah merupakan concrete noun. Ya. Jadi nanti cara kalian menerjemahkan adalah kalian tulis dulu rainbows atau dalam kurung
kalian tulis pelangi, ya. Rainbows dalam kurung pelangi adalah merupakan concrete noun. Mengapa concrete noun? They can be seen. Jadi mereka bisa dilihat, ya. Jadi rainbow itu bisa dilihat. Jadi salah satu panca indera bisa mencaratnya yaitu indera penglihatan, ya, dalam hal ini. Mr. Bond is also a concrete noun. Ya, tapi dan Pak Bond, ya, juga merupakan concrete noun, ya. But dream and retirement are not. Tetapi mimpi, ya, dan pensiun itu bukan kata benda konkret, ya. These nouns, kata benda ini are considered abstract nouns. Dianggap sebagai kata benda abstrak, ya. Dianggap sebagai abstract noun, ya. Okay. We'll discuss about abstract nouns in more detail below. Kita akan mendiskusikan tentang abstract noun secara lebih detail di bawah ini, ya. Karena tadi concrete noun, sekarang abstract noun. Okay. What is an abstract noun? Apa itu abstract noun atau kata benda abstrak, ya? An abstract noun is a noun that cannot be perceived using one of the five senses, ya. Jadi abstract noun merupakan kata benda yang tidak bisa diserap menggunakan salah satu dari 5 indera, ya. Jadi tidak bisa diserap oleh panca indera, ya. Look at the examples below. Lihatlah contoh-contoh di bawah ini. We can't imagine the courage it took to do that. Ya. Kita tidak bisa membayangkan keberanian yang dibutuhkan untuk melakukan itu. Ya, artinya seperti itu. Keberanian untuk melakukan itu. Courage, ya, atau keberanian, ya, dan nanti menerjemahkannya kalian tulis courage dulu. Courage dalam tanda kutip dalam tanda kurung keberanian is an abstract noun, ya, adalah merupakan abstract noun because it cannot be seen, heard, tasted, touched, or smelled. Karena dia tidak bisa dilihat, didengar, dirasakan, disentuh, atau dicium, ya. Makanya dia merupakan abstract noun. Courage itu keberanian, ya. Oke. Below are the two more examples of abstract nouns in context. Di bawah ini ada 2 contoh, yang 2 kalimat yang di dalamnya ada 2 abstract noun, ya. Yang abstract nounnya saya garis bawahi, ya. Misalnya, early paleontologists assumed that the small brains of some dinosaurs indicated subtility of the species, ya. Jadi para ahli paleontologi, ahli fosil purbakala, menduga bahwa otak kecil dari beberapa dinosaurus mengindikasikan kebodohan dari spesies tersebut, ya. Jadi stupidity di sini merupakan abstrak noun, ya, sesuatu yang abstrak. Oke, berikutnya. Higher education is strongly recommended. Pendidikan tinggi sangat disarankan, ya. Maksudnya memiliki pendidikan tinggi adalah sesuatu yang sangat disarankan. Jadi education di sini merupakan abstrak noun juga, ya. Oke. Jadi ada beberapa yang nanti di penerjemahan tidak perlu kita terjemahkan, yaitu apa saja tadi? Ya, concrete noun ini tidak perlu diterjemahkan, ya. Concrete noun, terus kata abstrak noun tidak perlu diterjemahkan. Terus apa lagi? Yang ini, ya, phone ini juga nanti tidak perlu diterjemahkan. Jadi kata benda phone, nah ini tidak perlu diterjemahkan. Atau kalau kamu pengen menerjemahkan boleh, tapi diberi tanda kurung setelah kata aslinya ditulis, ya. Kata aslinya ditulis. Oke. Begitu juga kata noise, ya. Noise nanti kamu tulis dulu kata aslinya, setelah itu baru kamu beri tanda kurung artinya keributan, gitu, ya. Begitu juga nanti rainbows, ya. Rainbows yang ini, ya, yang tidak diterjemahkan. Tapi kalau rainbows yang di atasnya kamu terjemahkan tidak apa-apa, ya, yang di kalimat. Jadi rainbow yang penjelasannya ini tidak perlu kamu terjemahkan, atau kalau ingin menerjemahkan kata aslinya kamu tulis. Seperti itu, ya. Nanti bisa dilihat lagi di rekaman di video kata-kata apa saja yang
tidak perlu diterjemahkan atau diterjemahkan dengan menuliskan kata aslinya. Ya, seperti kata drill sama retirement ini kan merupakan kata benda ya, merupakan contoh. Jadi kalau kamu pengen menerjemahkan, ditulis kata aslinya, ya. Dream, retirement, terus apa lagi? Courage ya di sini, terus ya, stupidity ini juga nanti ditulis aslinya ya. Education juga ditulis aslinya, kemudian diberi tanda kurung, ya. Baik, sekarang saya pengen kalian membaca dan menerjemahkan. Jihan, coba. Sorry, kapan? Jihan, silakan dibaca concrete noun ini sampai kata smell. Okay. A concrete noun is a noun that can be identified. So True. one of the five senses. Senses. Tasting, touch. Ini bukan testing, ini dibaca taste. Taste, touch, Sight, dibaca sight. Sight, hearing, or smell. Artinya apa? Concrete noun adalah kata benda yang dapat diidentifikasi melalui salah satu dari panca indera, seperti rasa, sentuhan, penglihatan, pendengaran, atau penciuman. Oke. Berikutnya, Rosita, tolong dibaca dari kata consider ini sampai kata phone. Dari consider ini, Pak. Ya, consider, betul. Consider the example below. Okay. Wall. Wood, jangan wall. Wood. Huruf L-nya tidak dibaca, huruf O-nya tidak dibaca. Jadi dibaca wood. Silent. Wood. Katakan wood. Wood. Wood lebih gampang deh. Someone please answer. Bukan answer. Huruf W-nya nggak dibaca. Please answer the phone. Ya. Would someone please answer the phone? Artinya apa? Apakah seseorang tolong jawab telepon. Oke. Ada yang lain yang mengartikannya lebih enak? Gimana kalau lebih enak didengar gitu? Terjemahannya bagaimana? Would someone please answer the phone? Maukah Ya. seseorang Anda menjawab telepon? Ya. Coba yang lain. Seseorang. Kalau bahasa Indonesia kira-kira itu gimana itu? Maukah seseorang menjawab telepon? Ya, boleh. Atau tolong kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, tolong dong angkat teleponnya. Gitu kan? Bisa ketika orang menjawab telepon. Boleh, seperti itu. Atau kamu boleh menerjemahkannya begini. Tolong dong angkat teleponnya. Itu ya, bisa ya? Ya, Pak. Tolong dong angkat teleponnya. Kalau bahasa Indonesia kayak gitu ya? Kalau mau di satu ruangan ada 5 orang. Ya, ada 5 orang tuh. Terus ada telepon berdering. Terus salah satunya bilang, tolong dong angkat teleponnya, gitu kan? Nah, kalau bahasa Inggris kan, would someone please answer the phone? Itu juga kalau diartikan bahasa Indonesia adalah, tolong dong angkat teleponnya salah satu, gitu ya. Atau tolong dong salah satu angkat teleponnya, ya, seperti itu ya. Jadi boleh diterjemahkan seperti itu. Ingat, nanti kalau kalian sudah menerjemahkan, lihat videonya lagi. Ya. Berikutnya. Yang dari pare-pare ini bisa nggak ya? Saya sebenarnya pengen dengar suara dari pare-pare, tapi biasanya suaranya akan coba yang dari pare-pare.
Zuhra Cunda. Atau kalau suaranya tidak bisa, mungkin salah satu bisa masuk Zoom ya. Jadi nanti suaranya bisa lewat Zoom-nya yang masuk itu. Jadi bukan dari Zoom kantor untuk pare-pare. Mana Zuhra Cunda? Dihidupkan dulu teman-teman videonya. Yang tidak dihidupkan akan saya remove. Agnes saya remove. Mana? Right. Rambu Kapa saya remove. Asmi Rosanti saya remove. Ahmad Al-Bahar. Kemudian Hortensia ya saya remove. Jadi yang tidak ada di video di kamera. Fernandus Rebo juga. Megan. Oke. Rian. Margareta. Pak, sepinya jalannya ada error, Pak. Agnes, Pak. Agnes dengan rambu, Pak. Marina ini? Oke. Zuhra Cunda bagaimana? Bisa tidak? Ya, oke. Yang lain saya mute dulu ya. Jadi hanya pare-pare saja. Silahkan dihidupkan dulu, di unmute dulu untuk pare-pare. Yang lainnya tolong mute dulu. Zuhra, coba dibaca dari kata in the sentence above sampai kata tested ini ya. Tidak ada dengar. Gimana ini? Tidak dengar ya? Zuhra coba ngomong. Tes dulu. Tidak bisa ya? Yang lain bisa dengar? Tidak bisa ya? Siapa? Ya, tidak bisa. Jadi pare-pare tidak bisa ya. Untuk sementara mungkin jadi pendengar dulu saja. Karena ini tapi tolong diperbaiki karena nanti untuk wawancara, untuk apa itu butuh mikrofon ya. Jadi tolong diperbaiki karena kalau tidak ya kalian kehilangan satu aspek latihan dalam bahasa Inggris yaitu speaking ya. Saya tidak bisa mendengar kalian speakingnya bagaimana kalau seperti ini. Right, ya sudah kalau tidak bisa. Tommy, silakan dibaca Tommy. In the sentence above, the noun phone is a concrete noun. You can touch it, see it, hear it, and maybe even smell it or taste it. Artinya apa? Dari kalimat di atas, kata benda phone adalah concrete noun. Kamu bisa menyentuhnya, melihatnya, mendengarnya, dan mungkin bisa mencium atau merasakannya. Very good ya, very good. Thank you very much. Berikutnya tolong Abner. Abner,
tolong baca dari kata what is that noise sampai kata concrete noun ini ya. Jadi 3 baris ini ya. 1, 2, 3. Bisa dengar Abner? Dihidupkan dulu Abner. Oke. Dibaca dulu. What is that noise? Even though noise? Bukan even though, tapi even though. Even though. though. Even though noise can be Can be touched. touched. Bukan touched, tapi touched. Touched. Can be touched, atau kalau mau pakai can juga nggak apa-apa, can be touched. Can be touched. Terus? And the noise may even be coming. Coming. May even be coming From several places. from several places. You can hear the noise. You can hear the noise. You can hear the noise. So it's a Concrete noun. concept noun. Artinya apa ini? What is the noise? Diartikan apa ini? What is the noise? Apa itu suara? Oke, artinya gimana ya? What is the noise? Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia enaknya seperti apa? What is the noise? Kan? Kalau umumnya ada suara ribut-ribut nih, saya akan nanya, what is the noise? Nah itu kira-kira kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, enaknya bagaimana kalimatnya? Kan nggak harus kata per kata ya. Nah bagaimana? Apa itu kebisingan? Enggak. Apa itu kebisingan? Nah, kurang. Apa kebisingan itu? Bukan. Apa kebisingan itu? Yang terdengar alami itu. Itu sangat Apa itu? Apa yang beribu? Boleh. Apa itu? Kebisingan apa itu? Boleh. Atau ribut-ribut apa itu? Boleh ya? Kebisingan apa itu atau ribut-ribut apa itu? Betul kan? Boleh diterjemahkan seperti itu ya. ribet sekali itu. Ya, boleh ribut sekali itu. Atau ribut sekali suara apa itu? Boleh ya? Seperti itu ya. Kalau bahasa Indonesia kan seperti itu ya. Nah, kalau diterjemahkan letter luck, maka jadi terdengar tidak masuk akal ya. What is that noise? Apa itu keributan itu? Jadi kurang alami ya. Karena kan bahasa antara bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia kan agak berbeda ya strukturnya. Jadi harus kalau kita menerjemahkan harus sesuai dengan struktur bahasa kita ya. Oke. Terus berikutnya, even though noise can be touched, artinya apa, Ahmed? Meskipun noise tidak bisa disentuh, and the noise may even be coming, dan noise Ya, jadi nanti cara menerjemahnya begini. Walaupun noise dalam kurung keributan tidak bisa disentuh, ya, dan noise atau keributan juga tidak bisa coming from several places, dan ya, artinya apa ini? Maybe coming from several places. Kebisingan ini tidak bisa datang. dari beberapa tempat. Ya, jadi dan noise atau keributan ini bisa saja datang dari beberapa tempat. Ya, tapi you can hear the noise. Tapi Kamu kamu bisa mendengarkan keributan tersebut. Ya, so it's a concrete noun. Jadi itu ada seluruh concrete noun. Jadi ia adalah concrete noun. Ia di sini siapa? Ini noise. Ya, jadi noise adalah concrete noun ya, karena bisa didengar ya. Jadi nanti cara penerjemahannya seperti itu. Nanti bisa dicek lagi kalau seumpama saya minta kalian untuk cek videonya, nanti dicek lagi ya. Tidak harus saklek yang tidak harus persis sama seperti saya menerjemahkannya, tetapi paling tidak itu kalau dibaca itu bisa dipahami gitu loh terjemahanmu ya. Jadi nanti kalau saya juga tidak akan sangat strict kalau terjemahanmu sudah
memnya sudah enak dibaca, di terjemahannya tidak kaku, maka saya akan mengizinkan kalian untuk upload ya. Oke. Berikutnya Ob Daniel. Ob Daniel, silakan dibaca after his retirement ini sampai kata they can be seen ini, sampai di sini nih ya. After his retirement, After his retirement, Mr. Bond pursued his dream of photography rainbows. Nah, ada S-nya. Terus? Rainbows is a concrete noun, they can be seen. Ya, silakan diartikan. Setelah pensiun, Mr. Raymond mengejar mimpinya untuk memotret pelangi. Ya, pintar, bagus. Terjemahnya bagus ya. Oke, berikutnya. Pelangi adalah kata benda konkret. Mereka dapat dilihat. Ya, pelangi. Jadi nanti rainbows-nya tetap ditulis ya. Rainbows dalam kurung pelangi adalah kata benda konkret atau konkret noun. Mereka bisa dilihat. Oke, ya. Very good. Thank you very much. Sekarang Umi. Umi silakan dibaca dari kata Mr. Bond ini sampai more detail below ya, sampai terakhir paragraf, sampai akhir paragraf. Silakan. Mr. Bond is also a contract noun. Is also. Bukan also. Mr. Bond is also a contract noun, but is contract noun. Concrete. Concrete noun. Gak ada huruf C-nya di situ. Itu tulisannya pakai huruf C, tapi gak ada yang dibaca pakai huruf C. Jadi dibacanya concrete. Concrete noun. Oke, concrete boleh ya, tapi jangan ada concrete ya. Ada ceritnya nggak boleh ya. Itu nggak ada huruf C-nya. Walaupun tulisannya pakai huruf C, tapi membacanya tidak ada huruf C-nya. Ya? Iya, Kak. Oke. But Terus? dream and retirement are not then nouns. Bukan des. This noun are This. suara apa itu? This noun. Bukan des. Bukan des. This noun are considered. Bukan R. Kalau R salah. Kalau R itu artinya udara. Ini dibaca are. These nouns are considered abstract nouns. Consider abstract nouns. Bukan consider. Ada d-nya di belakang. Considered. Consider abstract nouns will discuss abstract nouns in more detail. Discuss, bukan diskus. Jangan terburu-buru. Jadi setiap kata itu harus diucapkan dengan benar. Kalau kalian biasakan membaca salah, nanti mendengarkan pun salah. Ya, kamu orang bule ngomong, kamu nggak akan paham karena selama ini kamu membaca kata-kata dalam bahasa Inggris itu salah. Ya? Oke. Gimana coba diulangi lagi? Dari mana? Will discuss abstract nouns in more detail below. Detail below. Oke, artinya apa ini? Mr. Bond juga
kata benda, Ya, kata benda. konkret, Ya boleh lah, diterjemahkan juga boleh kata benda konkret atau oke. Terus? tapi mimpi, Tapi ini nanti jangan diterjemahkan, harus ditulis dengan kata aslinya ya. Tapi dream atau mimpi, dream atau mimpi, dan retirement. are not Retirement itu apa artinya? pensiun. Ya, dan masa pensiun ya. Dan retirement atau masa pensiun bukan ya. Bukan apa? Bukan kata benda. Kata benda apa? Ya, Sir? Kata benda apa? Bukan kata benda. Kata benda apa? Abstrak. Bukan dong. Mr. Bond adalah kata benda konkret, tetapi dream atau mimpi dan retirement atau masa pensiun bukan apa? Bukan apa? Ada yang bisa jawab nggak? Bukan concrete noun. Iya. Mr. Bond itu konkret juga konkret noun, tapi dream atau mimpi dan retirement atau masa pensiun bukan konkret noun, ya. Oke. Terus berikutnya? Kata dan noun, kata benda. Ya, kata benda ini akan membahas these nouns, kata benda ini ada yang bisa terjemahkan? Siapa? Kata benda ini dianggap abstrak. Iya, kata benda ini dianggap abstrak noun ya. Abstrak. Ya, kata benda ini maksudnya yang mana? Mr. Bond. Bukan dong, Mr. Bond kan konkret noun. Dream, mimpi. Retirement ya, dream sama retirement. Oke. Terus berikutnya siapa namanya? Kita akan membahas kata benda. Kita akan mendiskusikan abstrak noun Ya, lebih detail Umi. bawah. kita akan membahas abstrak noun, Secara lebih rinci. kata benda abstrak secara lebih rinci. Below apa below? Bawah. Lebih rinci. Secara lebih rinci, below artinya apa below? Di Penting bawah itu terjemahan. Di bawah ini ya, kita akan membahas tentang abstrak noun secara lebih rinci di bawah ini. Oke. Ya. Berikutnya, leksi. Leksi, tolong dibaca leksi Aldi. Dihidupkan dulu leksi. Di-unmute dulu. Sinyalnya bagus ya. Oke, leksi coba dibaca ini. And business now is Ulangi. Pelan-pelan. An abstract noun. an abstract noun is a noun that noun That cannot. That noun Oh, that noun. That cannot. Ini cannot. That cannot. that cannot be perfect Bukan B, tapi B. be perceived. Bukan perceived. Perceived. Using on of One. say Using one. One ini dibaca one. using one of the fifth Of the five senses. of the sense fifth Of the fifth five. of the five.
Tanda panah ini terlihat nggak dari situ, Lexi? Terlihat, Mister. Iya. Oke, kamu ikut petunjuknya dong ya. Ini dibaca apa? Jaringan, Mister, yang putus-putus, Mister. Oke. Bisa deh. Ada. Terus? Oke, kalau jaringan yang lain aja dulu. Rambu jaringannya bagaimana? Abstract noun adalah noun yang tidak bisa dirasakan menggunakan salah satu dari 5 indera. Oke. IA itu singkatan dari apa, sih? IA itu adalah ya. Jadi IA itu artinya adalah Yaitu. atau yaitu, ya boleh. Yaitu perasa, disentuh, Sentuhan. dilihat, Rasa, sentuhan, Penglihatan, sentuhan, pendengaran, pendengaran, dan penciuman. Oke. Lihat contoh di bawah. Oke. Sekarang berikutnya, lestari mau. Sinyalnya bagaimana nih? Ya, silakan dibaca ini. We can imagine, ini dibaca. Satu kalimat ini. We can imagine the courage The courage. it to do that. It took, T-O-O-K, ini dibaca tuk. It took to do that. Artinya apa? Kami tidak bisa membayangkan keberanian yang dibutuhkan untuk melakukan itu. Very good ya, siap, bagus. Jadi kita tidak bisa membayangkan keberanian yang dibutuhkan untuk melakukan itu atau untuk melakukan hal itu, ya. Oke, ormas haki. Ormas, ini dibaca ini. Sinyalnya bagaimana nih, ormas? Oh, kelihatannya kurang bagus ya, ormas ya. Ya sudah, ormas. Nurhaliza. Iya, Sir. Oke, saya mute dulu. Jadi Nurhaliza saja. Nurhaliza, silakan dibaca ini Nurhaliza. Di unmute dulu, itu masih di mute. Nurhaliza. Courage is an abstract noun because it cannot be seen, heard, bukan heard, tapi heard. Yes, heard, tasted, touched, or smelled. Oke, good. Ya, silakan Keberanian. Courage atau keberanian. Jadi nanti ini harus ilustrasinya ya. Oh iya. Sir. Courage atau keberanian. Courage adalah abstract noun karena tidak dapat dilihat, didengar, dicicipi, disentuh, atau dicium. Oke, good. Very good. Berikutnya, come on. Come on. Tidak ada ya. Share remove. Gusti. Dibaca yang ini Gusti. Below are two more example of abstract noun. Ada S-nya. Two more examples of abstract noun in context. Artinya apa ya? Siapa yang bisa mengartikan? Di bawah ini adalah dua contoh. Ya, di bawahnya adalah dua contoh. Ya, ada abstrak noun. Dalam konteks ya, atau dalam kalimat ya. Oke, good. Siapa lagi ya?
Tommy. Silakan dibaca ini, Tommy. Sahabat kasih orang lihat. Early paleontologist assume that the ini small diulangi, paleontologist ini. Paleontologist. early paleontologists assume Bukan that paleontologists. Early paleontologists assume that the small brains of some dinosaurs bukan di, tapi dinosaurs indicated stupidity of the species. Stupidity of the species. Artinya apa? Paleontologis dulu mengasumsikan paleontologis zaman dahulu pada zaman dahulu mengasumsikan bahwa ini otak kecil dinosaurus dari beberapa dinosaurus mengindikasikan atau menunjukkan spesies yang bodoh. Iya, mengindikasikan kebodohan dari spesies tersebut ya, mengindikasikan kebodohan dari spesies tersebut. Oke. Jadi nanti ini diterjemahkan semua nggak apa-apa ya, karena kan ini bukan penjelasan. Jadi kalimat ini nanti diterjemahkan semua. Atas stupidity-nya juga diterjemahkan saja ya. Berikutnya Desliani. Dibaca Desliani kalimat terakhir. I heard education is Desliani. Bukan hiker. Ini bacanya perhatikan saya. Ini bacanya higher. Iya, higher. Higher education. Higher education is strongly recommended. Higher education is strongly recommended. Artinya apa? Higher education is strongly recommended. Artinya apa? Pendidikan yang tinggi adalah sangat dianjurkan. Ya, pintar. Very good. Tadi terjemahan siapa tadi yang menerjemahkan pendidikan yang tinggi sangat dianjurkan? What's your name? Daniel sih. Siapa? Daniel. Oke. Terjemahannya Daniel itu paling bagus ya. Jadi pendidikan tinggi sangatlah dianjurkan. Seperti itu ya. Ya, jadi nanti penerjemahannya tolong dibuat seenak mungkin untuk dibaca ya. Good. Ini nanti tugas yang ketiga ya. Menerjemahkan ini saya akan memberikan 2 tugas yang lain. Jadi ini tugas terakhir. Waktunya sampai jam 10 malam. Ya. Tolong diterjemahkan nanti, tapi sebelum kalian menerjemahkan kalian mengerjakan 2 latihan yang berkaitan dengan konkret dan abstrak noun ya. Alright. Kupang 23, pare-pare, terus kupang berapa lagi? Kupang 22. 27 siapa lagi yang mau jadi wakil ini? Meneruskan. Ini katanya Marlina, dia lagi vaksin. Yang lain siapa? Oknal. Saya aja. Oke, siapa? Kirim WA ke saya. Sebutkan nama sebagai wakil dari angkatan 27. Jadi saya menyarankan kalian jangan terfokus pada nilai. Nilai itu saya bisa kasih kalian nilai berapapun sebenarnya. Karena nilai itu dari saya. Walaupun nanti nilai interview atau nilai final written test
kalian kurang bagus, tapi sebenarnya nilai itu berasal dari saya. Jadi saya bisa memberi nilai kalian itu berapapun. Fokuslah kepada supaya kalian itu bisa, atau kemampuan bahasa Inggris kalian itu meningkat dengan dengan kalian belajar di Tadikapuri ini. Ya. Jadi selama belajar selama beberapa bulan ini, supaya setelah kalian keluar atau selesai pendidikan itu bahasa Inggris kalian meningkat ya, dari yang tidak tahu menjadi tahu ya, walaupun mungkin peningkatannya tidak terlalu signifikan, tapi kan itu bisa kalian jadikan untuk modal untuk terus berkembang ya, karena bahasa Inggris is very important ya, karena bahasa Inggris itu sangat penting. Kalau nilai oke lah, saya sebenarnya bisa kasih berapapun kalau masalah nilai ya. Oke, itu sudah saya kirimkan ke semuanya, nanti tolong diterjemahkan. Nah, sekarang tugas pertama dan kedua, itu tadi kan tugas ketiga ya, ini tugas pertama dan kedua. Oke, jadi memasukkan kata-kata di bawah ini, di atas ini ke dalam kolom concrete noun maupun abstract noun. Oke, jadi nanti ditulis namanya seperti ini ya. Namanya misalnya Yasinte, kelasnya Kupang berapa Yasinte? Yasinta kok Yasinte. Yasinta Kupang berapa? 22, Pak. Hah? 23. 22 ya, atau siapa nanti. Jadi seperti ini. Kan ini jadi kalian tidak perlu nulis nama lagi, karena kan sudah kalian tulis ada namanya di sini, atau nama lengkapnya ya kalian tulis. Ya. Terus kalian masukkan ini, pensil ini masuk ke concrete noun atau abstract noun. Kata pensil masuk ke concrete noun atau abstract noun. Concrete ya, oke, pensil. Oke, sini. Honest yang artinya jujur masuk abstract noun atau concrete noun? Abstrak. Abstract Ya. noun. Harusnya honesty ini salahnya. Kalau honest itu kan kata sifat, bukan kata benda ya. Kalau peace masuk abstract noun atau concrete noun? Abstrak. Abstrak ya. Peace. Oke. Kalau lake itu artinya danau, dia masuk ke concrete noun atau concrete ya. Oke. Jadi nanti kalau kalian tidak tahu artinya, kalian bisa lihat di Google ya. Dan nanti kalian tentukan apakah dia masuk ke concrete noun atau abstract noun. Nanti kamu klik finish. Ini. Nah, nanti kan sudah ada namanya ini. Jadi kalian tidak perlu menulis nama lagi untuk yang tugas yang ini ya. Oke, tugas yang pertama. Tugas yang kedua sama. Jadi kalian memasukkan ini ke ini juga sama. Tulis namanya, umpamanya Nur Haliza. Grade-nya tanggalnya hari ini tanggal berapa? 29 Maret ya, 29 20 of March seperti ini, 2002. Ya. Grade-nya adalah ini diisi kelas saja ya, diisi kelas kalian, nomornya Kupang berapa, 23, 22, 27, atau Pare-Pare ya, dan seterusnya ya. Oke, Pare-Pare dan nama batch-nya ya. Kemudian kalian masukkan ini. Fish masuknya concrete noun atau abstract noun? Concrete ya, fish. Oke. Jealousy yang artinya adalah kecemburuan masuk concrete noun atau abstract noun? Abstract noun ya. Abstract noun. Jealousy ya, jealousy. Tulisannya harus benar ya. Jealousy ya, jealousy. Anger yang artinya kemarahan masuknya mana? Abstract atau concrete? Abstract. Abstract ya. Anger ya, kemarahan. So yang artinya sabun masuknya concrete atau abstrak? Concrete ya. Concrete. Ya, dan seterusnya nanti ini ada soal terkait teman-teman, terkait apa namanya kolektif noun. Oke, jadi ini bukan ya, ini nggak usah. Alright, yang lain saja. Karena ini ada materi yang bukan concrete noun dan abstrak noun. Oke,
Yang ini saja teman-teman, tugas kedua ya. Jadi kalian masukkan kata-kata ini ke dalam kolom abstract noun dan concrete noun ya. Flower masuk ke concrete noun atau abstract noun? Concrete. Concrete. Concrete ya, concrete-nya berada di sini ya. Concrete, flower. Kemudian kalau joy yang artinya adalah perasaan gembira, masuknya abstrak atau concrete? Abstract. Abstract. Kemudian kalau patriotism yang artinya kepahlawanan, masuknya abstrak atau concrete? Abstract. Abstrak ya, abstrak. Oke. Ya, nanti ini kalau ini tidak ada namanya, jadi harus kalian tulis namanya ya, nanti di bawah screenshotnya. Kalian klik finish, check my answers, ya seperti ini diberi nama. Jadi tugasnya hanya 2, dan karena ini cuma 2 pilihan teman-teman, 2 tugas ini, nilainya harus 100 ya, harus 10 ya, harus betul semua. Oke? Karena kan cuma 2 pilihan nih, kalau nggak konkret ya abstrak. Nah, jadi harus betul semua. Jadi kalau belum betul semua, nanti diulangi lagi sampai nilainya betul semua untuk 2 tugas ini. Paham ya teman-teman? 100. Ya, jadi harus betul semua. Harus 10 ya. Oke, ini tugas pertama saya kirim. Karena kan pilihannya cuma 2 ya. Kalau nggak konkret abstrak. Jadi kalau salah ya tinggal diganti ya. Oke, saya kirim. Siap. Right, pare. Kemudian siapa tadi? Adi Farhan ya. Adi Farhan ini saya kirimkan nanti di forward ya. Adi Farhan. Oke, ini tugas yang kedua. Saya kirim ke Adi Farhan dulu. Kemudian Pak Pare. Kemudian Kupang 22 dan Kupang 23. Oke. Jadi itu tugasnya teman-teman, 2 tugas exercise harus betul semua, dan tugas ketiga nanti diterjemahkan. Kalau sudah betul semua, nanti saya izinkan kalian untuk upload ke portal assignment, judulnya masih sama seperti kemarin, topiknya yaitu noun ya. Dan tolong kalau mengirim tugas, setiap mengirim tugas, identitasnya harus jelas. Ya, mau berapa kali pun kalian mengirim tugas, walaupun yang pertama sudah kalian sebutkan identitas kalian, yaitu nama dan cabang serta angkatan, kalau semua saya suruh ulangi lagi, maka di pengulangan itu kalian juga harus mengirimkannya dengan identitas yang sama ya, identitas yang lengkap ya. Karena kalau tidak ada identitasnya, tidak akan saya baca ya. Ya, bahkan saya akan kemarin ada beberapa hal yang sederhana seperti ini saja kalian tidak paham ya tentang identitas ini. Karena kalau tidak ada identitasnya, angkatannya nggak jelas, cabangnya nggak jelas, saya tidak bisa memasukkan kalian ke grup yang mana ya. Ya, jadi harus identitasnya cabang maupun angkatan harus jelas. Oke? Oke. Iya, Sir. Tugas hari ini. Tugas. Halo, ada berapa tugas hari ini? 3, Sir. 3, Sir. Yang pertama tadi nilainya harus berapa? Tugas pertama dan kedua? 100. Harus 100 ya, harus betul semua. Oke. Oke, kalau gitu, is there any question? Apa ada pertanyaan terkait dengan tugasnya? Tidak ya, oke. Good luck, saya tunggu tugasnya. Jadi Zoom-nya kita akhiri saja supaya kalian bisa nyaman mengerjakan. Saya tunggu nanti sampai jam 10 malam ya, waktu Indonesia bagian tengah untuk tugas penerjemahannya. So, thank you very much for joining me this morning, and we will see you again in the next meeting. Have a nice day, everyone. Yes, sir. Thank you very much. Sir.